Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun teman-teman berada, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan lancar dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan berikan sedikit kultum terkait sejarah perkembangan filsafat hukum Islam, tepatnya pada masa atau pada era modern. Langsung saja ke inti pembahasan kita pada video kali ini. Filsafat hukum Islam di era modern dulu sempat redup, sekarang terang kembali. Mengapa? Sempat di masa kemunduran Islam, pemikiran filsafat hukum Islam itu meredup. Tapi pada abad ke-19, dunia Islam ini kembali bergairah mikir. Kenapa? Karena banyak sarjana muslim yang belajar ke Arab dan pulang membawa ide-ide baru. Mereka membawa filsafat barat yang kemudian dikenal dengan gaya positivistik saintifik, atau gampangnya kita bisa sebut segalanya diukur dengan pakai logika dan sains. Era modern bukan cuman kekinian. Kata modern ini bukan cuma soal tren. Menurut Harun Nasution, era modern dimulai sekitar tahun 1800 Masehi. Tapi para ilmuwan sekarang bilang era itu mulai berakhir di tahun 1980-an, yang kemudian masuk ke zaman postmodern. Nah, seorang tokoh bernama Muhammad Azhar membagi era modern ini jadi 4 tahap. Yang pertama ada namanya revivalisme pramodern, muncul sekitar abad ke-18 sampai 19. Contohnya gerakan Ibnu Abdul Al-Wahhab. Nah, kemudian yang kedua ada namanya modernisme klasik, yakni sekitar pertengahan abad ke-19. Nah, di zaman ini mulai terpengaruh sains barat. Yang ketiga, Muhammad Azhar membagi ada namanya neo-revivalisme, mirip pramodern tetapi reaksioner terhadap modernisme. Nah, yang kemudian yang keempat ada neo-modernisme. Contohnya itu pemikir terkenal pada zaman itu Fazlur Rahman, yang mengkritik semua sisi, baik barat maupun Islam klasik. Siapa sih Fazlur Rahman itu? Nah, Fazlur Rahman salah satu tokoh yang pada era modern ini yang cukup kritis dan visioner. Fazlur Rahman ini keren. Dia itu bukan cuman ikut arus barat ataupun Islam lama. Dia kritik dua-duanya. Dalam bukunya Islam and Modernity, dia pakai hermeneutika, semacam metode tafsir kritis modern. Dia menolak mentah-mentah modernisme klasik karena itu terlalu cinta sains barat, padahal banyak isinya yang bertentangan dengan akidah Islam. Nah, kemudian muncul problem di zaman era modern ini, yakni sains versus Islam. Fazlur Rahman punya pendapat sendiri. Menurut Fazlur Rahman, sains barat itu sekuler banget. Nah, mereka percaya hukum alam itu kekal dan abadi. Jadi nggak ada ruang buat Allah di situ. Nah, sementara ini kan jelas menabrak akidah kita yang percaya bahwa Allah itu maha mengatur segalanya. Makanya dia menyerukan agar pemikiran hukum Islam itu dibaca ulang atau dikaji ulang, tapi pakai pendekatan yang sesuai zaman. Fazlur Rahman ini dia juga membuka kembali kitab klasik, namun dengan cara yang baru. Nah, ini menarik. Para pemikir modern gak sepenuhnya buang kitab lama. Justru mereka membaca ulang kitab seperti kitab Imam Al-Sayyatibi, terutama kitab Al-Muwaffaqat, karena dengan kacamata tapi membaca dengan kacamata baru. Kenapa? Karena di situ
ada teori maqasid al-syariah, teori tujuan-tujuan hukum Islam yang bisa dipakai untuk jawab tantangan zaman modern. Nah, tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir dan Abu al-A'la al-Maududi di Pakistan aktif banget mempromosikan hal ini. Nah, kemudian apa saja sih topik filsafat hukum di era modern? Beberapa topik yang muncul saat itu seperti hubungan wahyu dengan akal, kemudian efek perbuatan dalam hukum, ada juga kebebasan manusia atau al-kasab, kemudian ada kausalitas alias hukum sebab akibat, ada juga hal-hal ini dulunya itu dianggap selesai atau sudah tidak perlu dibahas, tapi kini dipertanyakan kembali, dikaji ulang dengan cara yang lebih kritis di era modern. Di sini saya akan membahas terkait kontribusi besar maqasid jadi ilmu mandiri. Nah, di penghujung abad ke-20 muncul tokoh Sheikh Muhammad Al-Tahir Ibnu Asyur dari Tunisia. Dalam bukunya Maqasid Al-Syariah Al-Islamiyah, dia mengajak supaya teori maqasid ini dijadikan ilmu mandiri. Artinya, maqasid gak cuma pelengkap tapi bisa berdiri sendiri berbasis berpikir hukum Islam. Nah, mungkin itu saja tadi pembahasan terkait sejarah perkembangan filsafat hukum Islam terutama di era modern. Mungkin sedikit kesimpulan singkat dari saya, filsafat hukum Islam pada zaman itu sempat redup tapi bangkit kembali di era modern. Banyak tokoh seperti Fazlur Rahman yang tampil kritis, gak ikut barak mentah-mentah, tapi juga gak terlalu fanatik atau gak fanatik pada masa lalu. Kitab klasik dibaca ulang kembali tetapi pakai cara baru, terutama teori maqasid. Kemudian era ini memicu diskusi serius tentang cara Islam menanggapi zaman modern dari akal, hukum sampai etika yang sampai saat ini juga masih eksis untuk dikaji dan dipelajari. Mungkin sedikit pelajaran buat kita, khususnya mungkin teman-teman Gen Z, bahwa Islam itu dia hidup dan dinamis. Hukum Islam itu bisa terus berkembang asal kita mau mikir, belajar, dan berani menafsirkan ulang dengan akidah yang kuat. Kita tidak boleh anti ilmu atau tidak sembarangan terima orang yang terlihat ilmiah. Jadi ayo kita jadi generasi yang gak cuma ikut tren tapi juga paham akar dan arah permasalahan atau tren. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.